Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekarang mari kita perhatikan dulu bagian dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Seperti terlihat di sini, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali dari proses perkecambahan. Perkecambahan dengan kata lain adalah awal dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian nanti berlanjut ke pertumbuhan, baik itu pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Semua proses ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sekarang kita coba untuk menjelaskan mengenai proses perkecambahannya. Proses perkecambahan terjadi diawali oleh masuknya air dari lingkungan sekitar ke dalam biji yang disebut dengan imbibisi. Ini merupakan proses fisika yang kemudian setelah terjadi proses fisika ini, selanjutnya air akan memicu terjadinya proses kimia, di mana air itu akan masuk ke dalam biji, memicu hormon giberelin dan enzim amilase untuk bekerja. Bekerja apa? Yaitu menguraikan zat makanan yang ada dalam endosperm atau cadangan makanan sehingga menghasilkan energi. Apa sih pentingnya energi ini? Ternyata energi inilah yang dipergunakan oleh embrio untuk memulai pertumbuhan, yaitu energi yang berasal dari penguraian hasil penguraian endosperm. Selanjutnya, tadi biji berkecambah. Biji berkecambah itu akan memiliki bagian-bagian seperti yang terlihat di gambar ini. Ya, jadi ada bagian akar lembaga atau radikula, kemudian ada bagian plumula yang nanti akan tumbuh menjadi daun, ada bagian kotiledon, kemudian atau daun lembaga, ada bagian batang lembaga atau kaulikulus, di mana kaulikulus ini terdiri dari bagian hipokotil, yang ini hipokotil dan epikotil. Kalau di sini diumpamakan gambar yang bawah bisa, ini hipokotil, ini kan kotiledonnya, dan ini yang epikotilnya. Nah, kemudian perkecambahan itu sendiri bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan letak kotiledonnya. Letak kotiledon di mana? Letak kotiledon dari atas permukaan tanah. Jadi ada perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Selanjutnya kita lihat perbandingan perkecambahan epigeal dan hipogeal. Dari gambar ini bisa kelihatan dengan mudah perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal. Yang paling mudah untuk membedakan dua tipe perkecambahan ini adalah dengan melihat posisi kotiledonnya seperti tadi. Ini kan permukaan tanah. Nih, permukaan tanah. Ini juga permukaan tanah. Nah, kotiledonnya yang ini di atas permukaan tanah. Ini tanda dari perkecambahan epigeal. Sedangkan yang ini kotiledonnya sampai menjadi tanaman dewasa pun tetap kotiledonnya ada di bawah permukaan tanah. Ini perkecambahan hipogeal. Selanjutnya ini bisa kita simpulkan dari sini bahwa perkecambahan itu merupakan proses pertumbuhan embrio pada biji menjadi tumbuhan baru, seperti dari sini biji. Terus ini tumbuh akhirnya menjadi tumbuhan baru, sama dengan yang ini juga begitu. Kemudian sekarang apa sih tanaman yang mengalami perkecambahan tipe epigeal maupun tipe hipogeal? Di sini diberikan beberapa contoh tanaman yang mengalami perkecambahan epigeal seperti ini: kacang merah, kacang hijau, kacang kapri, dan tanaman yang mengalami tipe hipogeal seperti padi, jagung, dan rumput-rumputan. Tentunya masih sangat banyak sekali contoh tanaman yang mengalami tipe epigeal dan hipogeal selain dari yang tertera di sini. Nah, di sini ada sedikit animasi. Sebetulnya animasi ini hanya memperlihatkan perjalanan perubahan
dari mulai biji yang mulai berkecambah sampai menjadi tumbuhan dewasa seperti terlihat pada gambar sebelahnya. Animasinya hanya animasi sederhana seperti itu. Ini ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, apa sih yang menyebabkan tanaman ini bertambah tinggi? Ya. Bisa dijawab pertumbuhan, bisa juga pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita melihat hanya di sini pertambahan tinggi batangnya, maka ini adalah pertumbuhan. Tapi kalau kita lihat bahwa ini dari tanaman yang baru muncul radikula sampai akhirnya dari kecambah yang baru muncul radikula sampai akhirnya menjadi tanaman dewasa yang memiliki daun yang tadinya tidak punya daun, kemudian memiliki akar. Di sini berarti ada organogenesis. Organogenesis berarti kan perkembangan. Jadi gambar ini dan animasi yang tadi memperlihatkan baik proses pertumbuhan maupun proses perkembangan. Seperti tadi dikatakan, pertumbuhan bisa dibedakan menjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang menyebabkan batang dan akar batang bertambah tinggi, akar bertambah panjang. Kalau pertumbuhan sekunder, ini pertumbuhan yang menyebabkan batang dan akar, batang atau akar bertambah besar diameternya sebagai akibat dari aktivitas kambium. Nah, ini gambar memperlihatkan ujung akar, yang ini ujung batang. Di sini ada titik tumbuh. Ya, di sini. Di sini juga ada titik tumbuh pada ujung batang. Nah, ini merupakan meristem dasar, meristem apikal, di mana ini merupakan daerah yang aktif membelah. Ini juga sama daerah yang aktif membelah. Aktivitas di sini menyebabkan ujung akar bertambah panjang atau akar bertambah panjang. Di sini menyebabkan batang bertambah tinggi. Di gambar ini kita bisa bandingkan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, ini memperlihatkan gambar ini pertumbuhan primer. Ini adalah ujung akar. Ya, ujung akar tadi sudah disebutkan memiliki bagian meristem dasar dan meristem apikal. Di meristem apikal ini dibagi menjadi 3 daerah. Ini yang gambar sebelahnya. Ini daerah pembelahan yang paling ujung bawah. Di sini sel aktif membelah. Nah, sel yang hasil pembelahan di sini kan bergeser nanti ke atas ke sebelah sini. Maka di sini terjadi pemanjangan dari sel itu. Ya. Kemudian di sel yang sudah memanjang ini di daerah pendewasaan ini mengalami diferensiasi sehingga sel itu terspesialisasi fungsi-fungsinya. Ya. Ini titik tumbuh yang terdapat pada ujung akar. Ini yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer. Nah, kita lihat gambar yang bawah. Di sini ada pohon. Ini ujung batang, ini ujung akar. Ini ada dikasih label A, yang sebelah sini batang yang paling muda karena ini di ujung. Ini yang B, ini batang yang udah agak tua. Dan yang C ini batang yang sudah relatif dewasa. Kalau yang A ini kemudian dipotong, hasilnya seperti ini. Ini ada daerah prokambium yang bakal menjadi kambium. Nah, ini kalau B dipotong yang udah katakanlah ini remaja ya, ini hasilnya. Nah, ini yang seperti cincin melingkar ini adalah bagian dari kambium, di mana aktivitas kambium ini ke sebelah luar. Yang ini, nih, yang ini semua ya sekelilingnya itu membentuk aktivitas kambium ke sebelah luar membentuk floem primer, ke sebelah dalam membentuk xilem primer. Nah, ini adalah irisan melintang batang yang C, batang yang sudah dewasa. Ini kambiumnya yang tadi. Nih, yang ini. Aktivitas kambium ke sebelah dalam ini akan membentuk xilem primer yang ini dan xilem sekunder.
Nah, sedangkan aktivitas kambium ke sebelah luar ini akan membentuk floem primer. Yang ini sama dengan yang ini tadi, sama floem sekunder. Nah, akibat dari aktivitas kambium inilah maka batang tanaman menjadi lebih besar diameternya, ukurannya. Jadi kalau tadi pertumbuhan primer ini akibat titik tumbuh primer di ujung batang, maka batang bertambah tinggi. Nah, di sini akibat titik tumbuh akar di ujung akar, maka akar semakin panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder akibat dari aktivitas kambium, maka diameter batang menjadi lebih besar. Ini ada gambar yang memperlihatkan proses pertumbuhan dan perkembangan. Ini misalnya ayam dari telur sampai menjadi ayam dewasa yang siap untuk bertelur lagi, ya, yang bertelur. Kemudian ini adalah ada orang dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Yang ini kalau dilihat dari tingginya, ini adalah pertambahan tingginya. Tapi kalau dilihat dari ini, si bapak-bapak udah ada kumisnya, itu menunjukkan proses kedewasaan. Tentunya tumbuh kumis, berubah suara, tumbuh jakun, itu akan diawali dari mulai remaja. Seiring dengan bertambah usia, maka ini semakin nampak tanda-tanda itu. Kemudian ini pada tumbuhan, ya, ini dari mulai akar, kemudian mengalami perkecambahan sampai akhirnya menjadi tumbuhan yang sempurna. Ini kalau dilihat dari pertambahan tingginya, maka ini adalah pertumbuhan. Tetapi kalau dilihat tumbuhan yang ini udah menghasilkan bunga, kemudian ini ada akar, kemudian dari tidak ada daun menjadi daun, maka ini adalah proses perkembangan. Kesimpulannya bahwa pertumbuhan ini terjadi pada makhluk hidup meliputi pertambahan ukuran tubuh, jumlah serta volume sel, dan bersifat kuantitatif serta irreversibel. Sedangkan perkembangan ini merupakan proses menuju pendewasaan. Misalnya histogenesis. Histogenesis ini seiring sejalan dengan proses diferensiasi, di mana histogenesis ini adalah bagaimana sel dari sel yang tidak memiliki fungsi khusus menjadi sel yang memiliki fungsi khusus, diikuti dengan organogenesis atau pembentukan organ, serta gametogenesis, pembentukan gamet. Kan kalau orang misalnya sudah dewasa, itu akan perempuan misalnya terjadi pembentukan sel telur, laki-laki misalnya terjadi pembentukan sperma. Dan yang harus diingat lagi bahwa pada proses perkembangan itu bersifat kualitatif, artinya tidak bisa diukur dengan angka meskipun perubahannya bisa kelihatan. Apa sih yang menjadi tanda pada makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan dan manusia bahwa dia mengalami perkembangan? Kalau pada tumbuhan yaitu dengan munculnya bunga atau buah, sedangkan pada hewan dan manusia ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Kalau perempuan misalnya mengalami menstruasi, kalau laki-laki misalnya tumbuh kumis, suara berubah, dada menjadi bidang, dan lain-lain. Mungkin itu saja pembahasan mengenai pertumbuhan pada tumbuhan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.